Shalom jemaat Tuhan, senang berjumpa kembali di ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Senang saya Pastor Yer, ada Pastor Ari di sini. Kita akan kembali bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Minggu ini kita mau belajar tentang uang. Semua orang membutuhkan uang, semua orang mencari uang, semua orang menikmati uang. Tetapi pertanyaannya, apakah cara kita berurusan dengan uang sudah benar sesuai dengan Alkitab? Kita mau cari tahu apa kata Alkitab tentang uang, bagaimana kita harus mengatur dan sebagainya, supaya apa yang kita lakukan selama ini bisa kita perbaiki, yang kurang dan yang sudah baik bisa kita terus jaga sampai kemudian hari. Tapi sebelumnya mari kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kita akan datang kepada Tuhan, kita mau membuka ibadah kita dengan doa. Kami datang kepada Tuhan pada saat ini, mengucap syukur atas kasih setiamu, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Kami mau memulai ibadah tengah minggu kami Tuhan pada saat ini. Biarlah Engkau Tuhan yang akan memberkati waktu-waktu ini. Biarlah Tuhan yang akan memberikan kami pewahyuan, berikan kami hikmat pengertian, supaya setiap firman yang dapat jatuh di tanah yang subur, di hati kami yang subur, dan berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami buka ibadah tengah minggu kami saat ini. Haleluya. Amin. Amin. Didengar telinga
Bapa yang setia, Kau Bapa yang mulia. Kami aman dalam lindungan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Angkat pujian ini dari awal. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari
setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Haleluya. Kita sudah menyembah Tuhan, kita percaya hadirat Tuhan ada di sini ya. Di tengah-tengah kesibukan saudara, ini adalah ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Amen. Ya, sekali lagi kita akan membahas seperti apa yang dikatakan Pak Jia tadi di awal. Kita bicara tentang uang. Ya, bukan uang di bank kita, ya bukan seberapa banyak uang saya dan uang Pak Jia seberapa banyak ya. Sebagai umat Tuhan, berbicara tentang uang ini sangat-sangat penting sekali ya. Mungkin ada sudah saatnya ya Pak Jia, kita sebagai umat Tuhan, ya, orang percaya yang memiliki hubungan dengan Tuhan, kita harus sungguh-sungguh dibebaskan dengan keterikatan uang atau mamon ini ya, yang kalau tidak hati-hati ya akan merusak iman kita, merusak hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, ya uang saudara. Mungkin sebagian saudara saat ini ada berpikiran tentang uang ya. Uang dibutuhkan oleh keluarga kita harus kirim uang segera. Mereka minta uang ya. Bagi jemaat Tuhan yang ada di Hong Kong, kita memikirkan uang sekolah anak-anak, uang masa depan. Kita pikir uang. Kita bekerja mencari uang, kita menghemat untuk sesuatu di kemudian hari dengan uang itu ya Pak Jar ya. Nah kemudian kita menghabiskan uang kita shopping, belanja dan sebagainya, HP baru dan iya, semuanya perlu uang ya. Kita juga memberikan sumbangan amal bakti buat orang lain, panti sosial dengan uang. Kita memberi ke gereja dengan uang ya. Tapi kadang-kadang uang ini bikin kita stres Pak Jar ya. Gara-gara uang ini bikin banyak orang stres. Siapapun itu saudara ya. Saudara, masalahnya ini dia, uang itu kadang-kadang membuat kehancuran dalam kehidupan pribadi kita, kehidupan masa depan kita, bahkan kehidupan keluarga kita, bahkan kehidupan suatu gereja karena uang. Ya memang kita tahu hidup kita ya selalu berputar-putar dalam uang Pak Jar ya. Sepertinya ketika kita kecil kita dididik, nanti pintar-pintar cari uang ya. Iya kan? Selalu ya. Mau hamba Tuhan sekalipun kalau anaknya sudah mulai sekolah, ayo sekolah yang benar, biar bisa pintar cari uang. Saudara, jadi uang itu bukan sesuatu yang bisa kita abaikan dalam kehidupan kita. Terutama berbicara tentang iman orang Kristen Pak Jar ya. Kalau tidak hati-hati, uang itu akan menjadi tuan dalam kehidupan kita, mengatur kita, ya, mendikte kita, pikiran kita, ya bahkan ada orang tidak bisa tidur karena dikuasai oleh pikiran tentang uang. Ya Pak Jar, mungkin Pak Jar di awal ini bisa kasih, Pak Jar pernah mengajar tentang bagaimana menata uang dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ya, uang itu penting, tetapi juga perlu menjadi garis bawah. Seringkali bahwa uang, ada dua hal yang membuat seringkali anak Tuhan mudah jatuh ke dalam dosa, uang dan seks. Dan dua hal ini yang juga seringkali tidak disinggung oleh hamba Tuhan karena ini cukup tema yang cukup sensitif. Uang seringkali ketika dibagikan berpikir bahwa wah ini sudah mau racing fund ini sudah gereja mau cari uang. Kita membagikan ini semua dengan catatan bukan supaya Anda memberikan lebih banyak kepada gereja, bukan. Kita memberitahukan ini supaya kita belajar sesuatu, bukan karena Caiwan mau dibuka jadi butuh duit lalu umpamanya supaya gaji Pak Yar lebih banyak, bukan. Uang di sini adalah supaya kita semua bisa memanage dan kita benar. Itu tadi, supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa, supaya apa yang dipercayakan kepada kita itu bisa kita atur dengan benar. Iya, betul sekali saudara. Memang saya katakan tadi ya, uang itu selalu berkisar dalam kehidupan kita. Ya, kita tidak bisa, saya orang percaya saya tidak perlu uang, saya tidak memikirkan uang. Kita memikirkan uang. Nah, masalahnya sampai sejauh mana kita memikirkan uang, sebagaimana jauh kita dipakai uang atau kita memakai uang, itu akan menentukan kita sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, ya Pak Jar ya, uang itu sendiri netral, tidak memiliki kehidupan.
Betul. Uang tidak bisa bertindak sendiri. Betul. Uang bukan suatu kejahatan, ya Pak Jer ya. Ya. Uang tidak bisa berbuat baik dan tidak bisa berbuat jahat. Ya, uang hanya melakukan apa yang dilakukan, diperintahkan oleh pemilik uang. Betul. Ataupun orang yang belum memiliki uang. Ya, saudara, ada orang yang Pak Jer ya, sudah pemikirannya sudah jauh tentang uang padahal mereka belum punya uang. Itu pengaruh uang luar biasa ya dalam kehidupan manusia. Saya buka dalam 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan, uang bukanlah akar dari segala kejahatan, tetapi cinta uang adalah akar dari kejahatan. Ya. Uang itu bukan kejahatan. Cinta akan uang adalah akar kejahatan. Ya, saudara, uang itu bisa mengatur kehidupan kita, memutarbalikkan kehidupan kita, menjadikan uang itu jadi berhala dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan ingin kita memiliki kehidupan berkelimpahan, Pak Jer ya. Tuhan ingin memberkati kita, kekayaan kita dari Tuhan, karena Tuhan itu kaya. Tuhan kita itu menciptakan dunia, menciptakan bumi. Dia tahu segala kekayaan dunia. Dia ingin memberikan kepada anak-anaknya. Dia ingin kita memiliki kehidupan yang berkepenuhan. Ya, dia ingin memberkati kita dengan uang. Nah, jangan sampai uang menjadi berkat buat kita. Kita menyembah uang itu. Di sinilah letak masalahnya. Yang kemudian uang itu menjauhkan kita kepada yang memberkati kita. Ya, sangat sayang kalau misalnya orang tua kita memberikan kita uang tiap bulan, sekolah dan sebagainya. Suatu saat kita menjauhkan diri kita dari bapak kita karena dia sudah tidak memberikan uang kepada kita. Saudara, uang bisa merusak hubungan, bahkan hubungan saudara, ya seiman, hubungan saudara-saudara, hubungan saudara dengan Tuhan saudara. Hati-hati dengan uang. Nah, mungkin Pak Jer ingat satu cerita ya, tentang orang muda kaya yang datang kepada Tuhan Yesus. Ya, betul. Dia katakan, Guru, apa yang bisa saya lakukan untuk mendapat kehidupan kekal? Ya, semua sudah saya lakukan. Ya. Dia ingin membanggakan dirinya, semua 10 perintah Allah sudah dilakukan. Memang mungkin dia sudah melakukan. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, jual semua hartamu Dan ikutlah aku. dan ikutlah aku. Nah, disitulah dia, karena hartanya banyak, saudara, dia tidak bisa melepaskan itu. Dan Alkitab jelas mengatakan lalu bersedihlah hatinya. Iya. Itu yang membuat lucu. Hatinya, nah ini dia, saudara ya, Pak Jer benar. Hatinya ini berbicara tentang hati, saudara. Ya. Tapi pada prinsipnya Pak Jer, sebenarnya ketika dia tidak mau menyerahkan hartanya untuk dijual, padahal mungkin Yesus cuma menggoda dia gitu ya. Mungkin Menguji dia. Iya, menguji dia. Ya, dalam gerombolan Yesus itu banyak sekali pasti perlu uang untuk makan dan minum karena mereka pergi berombongan dari kota ke kota ya. Tetapi prinsipnya di sini Pak Jer, dia mengatakan 10 prinsipnya 10 perintah Allah sudah saya lakukan. Tetapi Yesus balikan, jual hartamu. Sebenarnya perintah pertama dia gagal total. Dia menjadikan uang itu sebagai hartanya. Ya. Sementara perintah pertama adalah menyembah Tuhan. Ya, Allah Bapamu. Ya, saudara, di sini cerita itu ya, kita harus belajar bahwa kadang-kadang tanpa kita sadar kita sudah taat ya Pak Jer, pelayanan, hamba Tuhan sekalipun ya, kita tidak berbuat jahat secara moral, tetapi tentang uang ini membuat kita jatuh. Kita menyembah berhala, sesuatu yang sangat signifikan kita melawan Tuhan. Itu hati yang melawan Tuhan. Ya. Nah, kenapa kita berbicara tentang uang ya? Ya, kenapa gereja, kenapa saya dan Pak Jer berbicara tentang uang? Karena Alkitab itu berbicara banyak tentang uang. Pak Jer, waktu itu pelajaran tentang uang gimana? Ya, banyak cerita di Alkitab di mana prinsipnya adalah supaya kita bisa mengatur tentang uang. Ya, oke. Nah, secara statistik ada yang menulisnya 16 daripada 38 perumpamaan yang Yesus kasih itu tentang uang dan harta, saudara. Ya, uang dan harta benda. Ya, dan hampir 25% kata-kata Yesus dalam perjanjian baru berhubungan dengan penata layanan dalam Alkitab. Ya, saudara, kalau naif sekali kalau kita tidak mau bicara tentang uang seperti Pak Jer kata di gereja ya. Tuhan Yesus sendiri memerintahkan Petrus bagaimana membayar pajak. Ya, cari ikan di mulut ikan ada koin. Bayar pajakmu dan bayar pajakku. Jadi uang itu perlu.
Ya, kita perlu uang Pak Jar ya. Setiap bulan kita perlu uang. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana hal-hal yang akan membuat kita jatuh dalam uang, kita menyembah berhala akan uang, dan kemudian kita tidak lagi memiliki keintiman dengan Tuhan, bahkan kita ngambek dengan Tuhan ketika berkat Tuhan, uang itu tidak diberikan oleh Tuhan. Ya, pada dasarnya ya hubungan akan menjadi rusak. Ya, dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ya, saudara sekalian, kita sebentar akan membahas tentang hal-hal prinsipal dalam kehidupan kita yang harus kita ingat untuk kita terhindar daripada keterikatan kita dengan uang atau kita menyembah berhala kepada uang. Yesus sendiri mengajar tentang uang dalam persiapan untuk kita hidup sebagai umat yang kudus. Di dalam Lukas 16 ayat 11 mengatakan, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ya, betul. Ya, Pak Jar ya. Ini tidak bisa, Pak Jar bukan bicara tentang orang kaya banget, tentang uang yang banyak ya. Uang sedikit pun ya yang kita miliki, kadang-kadang kita tidak setia kepada Tuhan. Uang itu sepertinya menjadi tuan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan kalau kita tidak setia dan tidak benar dalam mengelola uang ini, bagaimana Tuhan bisa mempercayakan harta yang lebih besar dan sesungguhnya? Ya, haleluya. Mari kita belajar hari ini untuk kita mengelola berkat Tuhan, uang dari Tuhan. Ya Pak Jar, silakan. Mungkin ada pemikiran lain sebelum Pak Jar bahas bagaimana kita menangani uang atau berkat harta yang dari Tuhan ini. Ya, kalau kita mau supaya kita benar mengelola uang, satu hal yang harus kita ingat bahwa Tuhan adalah pemilik segalanya. Jadi uang yang kita dapat itu adalah dari Tuhan. Jadi kita punya sebuah beban, tanggung jawab untuk mengaturnya. Karena kalau Tuhan melihat kita tidak baik dalam pengelolaan, kita tidak dilihat Tuhan cukup bertanggung jawab terhadap uang yang dipercayakan, maka Tuhan akan enggan mempercayakan yang lebih besar. Saya umpamakan lebih mudah, kalau anak kita kasih 10.000 rupiah, dia selalu berkata kurang, dia tidak bisa mengaturnya, tidak tahu kapan menyimpannya, seberapa untuk dimakan dan sebagainya, maka kita sebagai orang tua pasti akan enggan memberikan yang lebih. Karena rasa ketidakpuasan itu selalu ada di setiap manusia, mau seberapa belia usianya. Jadi kalau kita tahu bahwa ini semua adalah milik Tuhan, maka kita akan memiliki rasa pertanggungan jawab kepada Tuhan. Ya, Mazmur 24 ayat 1 mengatakan bahwa Mazmur Daud, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang ada di dalamnya. Bahkan juga di Keluaran 19 ayat 5, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya bumi. Jadi semua yang kita miliki, semua yang kita nikmati, pakaian yang ada sampai sekarang, uang yang masih ada di rekening, di tangan kita, di tabungan kita, semua itu milik Tuhan. Harta benda, rumah yang dipercayakan Tuhan, itu semua adalah milik Tuhan sesungguhnya. Jadi kita harus lebih berhikmat mengatur bagaimana supaya segala sesuatunya itu bisa lebih baik dan membawa kemuliaan nama Tuhan. Itu jangan pernah lupa. Iya, betul Pak Jar ya, saya tambahkan dikit ya. Kalau kita tahu seperti yang Pak Jar katakan tadi, bahwa apa yang kita miliki, uang, nanti sekalipun Tuhan kasih kepada kita dengan menjadi orang kaya gitu ya, berkat Tuhan, selalu ada tanggung jawabnya, ya kan? Selalu itu punya Tuhan, saudara, sehingga supaya kita tidak terikat oleh pemberian itu, tetapi kita lebih terikat kepada Tuhannya, betul Pak Jar ya? Betul. Oke, silakan Pak Jar teruskan. Ya, karena Tuhan pemilik, maka Tuhan tidak memiliki rasa pertanggungan jawab. Pertanggungan jawab itu adalah milik dari penata layanan atau orang yang mengatur, yaitu kita semua. Lalu bagian yang kedua adalah uang adalah tentang penata layanan. Betul. Itu tadi. Uang adalah tentang bagaimana diatur. Filipi 4 ayat 11-12 berkata bahwa kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Dari kalimat ini kita tahu bahwa Paulus memiliki sebuah hikmat, Paulus memiliki sebuah pemikiran bahwa aku perlu mengatur segala keuanganku.
seberapapun ada uang yang di tanganku, aku harus membuatnya itu cukup. Kalimatnya bahwa frasanya adalah aku telah belajar mencukupkan diri. Seperti apa yang sudah disinggung Pak Ari di awal, bahwa awal dari kejatuhan bukanlah uang, tetapi cinta dari uang. Artinya uang itu netral. Saya umpamakan seperti pisau. Pisau bisa menjadi jahat dan bisa menjadi baik, itu tergantung yang memegang. Ketika pisau itu dipegang oleh orang jahat, maka dipakai untuk membunuh, untuk merusak, untuk yang lain yang mendatangkan keburukan. Tetapi kalau dipegang pada ahlinya, ahli chef katakanlah, chef memakai pisau untuk memasak, memotong daging, memisahkan kulit dengan daging, untuk mengupas dan sebagainya. Jadi uang adalah sesuatu hal yang netral, di mana kita perlu berhikmat untuk mengaturnya, supaya itu mendatangkan berkat bukan mendatangkan kutuk, supaya itu mendatangkan kebaikan bukan keburukan, supaya itu mendatangkan kebenaran bukan kejahatan. Jadi uang tidak boleh kita salahkan, uang tidak boleh dikejar. Dan ada satu lagi pemahaman bahwa biarlah kita yang dikejar oleh uang, bukan kita mengejar uang. Ada Mazmur mengatakan bahwa biarlah kebajikan dan kemurahan mengikutiku seumur hidupku. Hari-hari ini orang mengejar uang. Kalau saya tidak mau, saya mau biarlah uang yang mengejar saya. Jadi saya membenarkan hidup saya, maksud saya mengatur kehidupan keuangan saya tahu kapan harus menyimpan, saya tahu kapan harus meminjam, bahkan kapan saya harus mengaturlah segala pengeluaran saya. Jadi uang adalah tentang penata layanan, uang tentang pengaturan. Iya, oke. Ada lagi poinnya Pak Jar? Iya, oke. Lalu berikutnya adalah kita tidak boleh beribadah kepada uang. Menyembah uang gitu Pak Jar? Tidak boleh. Yang kita ibadahkan, yang kita sembah cuma Tuhan. Tetapi dengan uang kita menyembah Tuhan. Iya, betul sekali. Ya, kita menyembah Tuhan dengan uang kita, bukan kita menyembah uang dengan Tuhan kita. Jangan dibalik-balik. Karena itu sesuatu hal yang bertentangan dan sudah sangat berbeda. Jadi mari kita pakai setiap uang yang dipercayakan Tuhan kepada kita sebagai sarana kita menyembah Tuhan. Matius 6 ayat 24 berkata seperti ini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada kedua Tuhan, jelas. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi kita tidak bisa mengasihi Tuhan dan uang secara bersamaan. Kalau kita mengasihi Tuhan, jelas kita akan kurang menyenangi uang, atau kita tidak akan menyembah kepada uang. Tapi kalau kita memburu uang, secara otomatis hati kita akan lebih tertarik kepada uang ketimbang setiap urusan tentang Tuhan. Mari kita mengecek kehidupan kita, hati kita, pikiran kita, apakah yang menjadi prioritas kita? Apakah uang atau Tuhan? Kalau kita salah prioritas, maka hati kita, cara ibadah kita pasti akan berbeda. Apa yang menjadi fokus kita itu menentukan ibadah kita. Kalau kita fokus kepada uang, maka kita akan memburu uang. Kita akan mengejar uang. Tetapi kalau kita fokus kepada Tuhan, mempercayai Tuhan sepenuhnya. Kita semua butuh kebutuhan. Kita semua punya kebutuhan. Kita semua punya keperluan. Tetapi bukan berarti keperluan itu menjadi prioritas kita. Kita hidup bukan untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita hidup bukan supaya semuanya cukup, bukan. Kita hidup supaya kita bisa serupa dengan Tuhan. Dan dengan begitu Tuhan akan mencukupkan semua kebutuhan kita. Betul sekali ya. Bukan kita mencukupkan semua yang kita perlukan dan kita pikirkan, kita rencanakan, tetapi kita harus mencukupkan diri dengan segala keadaan kita. Kita belajar dari Paulus. Ya saudara, seperti Pak Jat tadi jelaskan 3 poin ya. Poin pertama adalah kita harus tahu bahwa semuanya milik Tuhan. Dan kita hanya dititip saja saudara. Ketika kembali ke surga kita tidak bawa apa-apa ya. Kita hanya menata layan apa yang Tuhan sudah titipkan kepada kita ya. Dan jangan saudara kita menyembah uang di dalam ibadah kita. Kita menyembah Tuhan dengan uang kita ya. Nah, poin keempat ini ya, ini berbicara lebih langsung kepada kita. Ini kita harus tolak ya sifat serakah dalam kehidupan kita. Nah, Pak Jer ya, ngomong tentang serakah itu nggak pandang bulu, saudara. Mau saudara politikus, pemimpin perusahaan yang sudah kaya raya sekalipun, saudara konglomerat yang kaya raya sekalipun, ataupun saudara orang biasa-biasa, ya, bahkan juga hamba Tuhan, keserakahan ini bisa datang kapan saja, saudara. Nah, saudara, dalam kehidupan kita
kita harus bertanya dalam kehidupan kita, apakah saya serakah apa enggak? Nah, saya ajukan 3 pertanyaannya kayak, apakah kita puas dengan berapa banyak uang yang kita miliki atau kita hasilkan? Nah, di sini akan membawa kita kepada sifat serakah atau tidak serakah. Yang kedua, saya bertanya kepada saya, apakah kita ingin membeli lebih banyak sesuatu barang dari kemampuan kita? Nah, itu akan menyebabkan kita akan lebih serakah lagi, ya. Ada orang memang bukan jahat, ya, dia bekerja dengan baik, Pak Jess, siang malam gitu, tetapi dia mengorbankan waktunya dengan Tuhan, mengorbankan waktunya dengan keluarganya. Ya, uangnya halal, tetapi ada banyak hal yang dikorbankan karena keserakahan itu. Apakah keinginan kita akan lebih banyak uang dan harta benda menghambat hidup kita berhubungan dengan Tuhan? Nah, disitulah kita cek. Saudara akan menentukan apakah kita serakah atau tidak. Kita harus tolak itu, saudara. Kenapa? Firman Tuhan dalam Amsal 15:27 mengatakan, siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa yang membenci suap akan hidup. Ya. Amsal 28 ayat 25 mengatakan, orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa yang percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Saudara, siapapun saudara, mari kita tolak keserakahan. Berkat Tuhan akan diberikan kepada saudara, ya dan amin, sesuai dengan kehendak Tuhan atas nama-nama saudara. Tetapi dari kita tolak roh-roh keserakahan. Roh-roh keserakahan itu biasanya mengikuti Pak Jer, ya. Roh kesombongan, roh iri hati, ya gitu, jadi saya serakah. Pak Jer, kok dapat uang banyak gitu. Saya iri hati, saya jadi serakah, saya ingin berkompetisi. Roh kompetisi juga menyebabkan kita menjadi serakah. Amin, saudara. Nah, poin kelima tentang uang ini, saudara, ya, kadang-kadang ini menjadi tanggung jawab kita. Kita diberi banyak habis, kita beri sedikit habis. Ya, saudara, poin kelima ini berbicara tentang bagaimana kita mengelola uang kita. Ya, Tuhan berkati kita. Kita harus hikmat dalam mengelola uang kita. Membuat rencana dalam kehidupan kita, keluarga kita, masa depan kita. Ya, memang kita tiba-tiba bisa dipanggil Tuhan, Pak Jer, ya. Betul. Kapan saja. Betul. Kita nggak membawa uang, harta kita ke surga. Betul. Tetapi Tuhan juga memberikan tanggung jawab kita untuk mengelola uang kita. Kita buat rencana yang baik. Kita kerjakan rencana itu. Sehingga ya, kalau saudara punya usaha, saudara tidak menjadi bangkrut. Kalau saudara merencanakan uang masa depan buat anak saudara, uang sekolah itu untuk misalnya kuliah sudah tersedia, ya kan? Ketika saudara menginjak usia pensiun, sudah simpan uang, tabung uang itu, jangan serakah. Biasanya orang suka serakah, ya, main saham dan sebagainya tanpa pertimbangan, tanpa kepintaran, akhirnya habis. Ya, jadi harus membuat rencana dan kerjakan rencana itu dari hikmat Tuhan. Amin. Lukas 14 ayat 28 mengatakan, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Ya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang ini memulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikan. Ya, saudara, Tuhan pasti berkati kita semuanya. Jadi kita harus kelola berkat harta uang itu dengan baik. Buat rencana, kerjakan rencana itu dengan baik. Pak Jan, mungkin ada tambahan sebelum kita tutup. Ya, sederhananya seperti kalau kita mau bangun rumah, kita kan harus tahu budgetnya. Kita harus punya blueprintnya, cetakan birunya. Ini mau seberapa besar, uangnya seberapa banyak, dan sebagainya. Sama dengan kehidupan kita. Kita harus tahu bahwa seberapa uang yang perlu kita kelola. Betul ya, bahasa peribahasanya apa? Besar pasak daripada tiang. Ya. Nah, bagi kita, saudara anak-anak muda, ya hati-hati. Ya, sekarang begitu menggoda, HP baru setiap tahun bisa 5 merek, 5 edisi baru, ya. Dulu sih keren-kerenan baju gitu ya Pak Jaya, fashion. Sekarang HP. Ya, hati-hati saudara, buat anak muda ya. Kadang-kadang HP itu bisa bertahan 5 tahun gitu ya. Kadang-kadang sudah keluar baru, saya mau yang baru. Ya, HP fungsinya sebenarnya buat telepon saudara. Ya, memang ada internetnya. Kebanyakan HP yang kita beli hanya 20% fungsinya yang kita pakai, selebihnya hanya gaya-gayaan. Contohnya itu Pak Jad, ya, itu yang membuat kita iri, kita mau lebih daripada apa yang kita bisa hasilkan. Nah saudara, uang ini Pak Jad adalah salah satu barang fana
Ya, kalau tidak hati-hati itu mengikat kita dan membelenggu kita. Tadi kita membahas 5 hal untuk kita terlepas dari belenggu ikatan mamon ini, saudara. Ya, saya harap kita semua boleh belajar dan kita akan terlepas daripada ikatan mamon ini atau uang ini, saudara. Pertama kita harus percaya kepada Tuhan. Dia yang memberkati. Dia kaya, saudara. Tuhan kita kaya. Dan semua yang kita miliki ada milik Tuhan. Buat rencana dalam kehidupan saudara tentang uang yang saudara dapat, tentang uang untuk saudara keluarkan, dan bagaimana saudara menyimpannya. Tanya diri saudara, apakah saya menyembah uang? Tanya saudara saat ini, apakah saya menjadikan uang itu Tuhan dalam kehidupan saya? Nah, disinilah saudara kita bisa lebih lagi mentaati firman Tuhan untuk kita tidak menjadikan uang sebagai Tuhan kita. Amin. Saya tutup dalam Matius 6 ayat 32-33 mengatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu, termasuk uang dan harta untuk kehidupan kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari Allah, jadikan Allah Tuhan, jadikan Dia sebagai Raja dalam kehidupan saudara. Menyembah Dia. Selebihnya akan ditambahkan sampai melimpah dalam kehidupan saudara. Amin. Haleluya. Saya harap memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan kami boleh membahas tentang uang Tuhan. Ajar kami memiliki hikmat dari Tuhan, dari surga dalam kehidupan kami, untuk kami menjalani kehidupan kita dalam hal uang ini Tuhan. Memberkati kami semua, bahwa kami tidak khawatir. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang memberi uang dan penghasilan dan harta dalam kehidupan kami. Kami ingin percaya Tuhan, kami ingin menjadi penata layan yang bertanggung jawab, dan kami mau hari lepas hari bertanya, apakah saya sudah menjadikan uang sebagai Tuhan ataupun Tuhan Yesus masih sebagai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita menyembah Tuhan, saatnya kita akan berdoa. Kita akan bersyafaat buat beberapa pokok doa syafaat yang diajukan kepada kita semua. Semuanya tentang COVID. Kita berdoa supaya anggota keluarga kita, supaya teman kerja kita, supaya bangsa kita, COVID yang sedang bertumbuh ini, angkanya yang terus naik, kita doakan supaya segera membaik, supaya Tuhan melindungi kita semuanya. Dan jika ada pokok doa dari jemaat Tuhan ataupun dari saudara-saudara semuanya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita akan membaca, kita akan mengumpulkan, dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita angkat suara kita bersama-sama, bersatu hati buat bangsa kita, buat keluarga kita yang ada di Indonesia yang sedang mengalami COVID-19 ini. Bapa, kami datang kepadamu pada saat ini. Hamba berdoa buat bangsa kami secara khusus pada saat ini. Bapa, biarlah Engkau yang akan campur tangan, Engkau yang akan mengulurkan tangan-Mu menyembuhkan bagi mereka yang sakit. Tuhan, sembuhkan mereka semua. Mereka yang telah bekerja sebagai tenaga medis, Tuhan, hamba berdoa biarlah Tuhan akan memberikan kekuatan perlindungan secara khusus, dan biarlah virus yang ada di tubuh mereka dapat dimatikan, dapat disingkirkan, mereka dapat disembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya kesembuhan Tuhan masih berlangsung hingga hari ini. Kami lepaskan kuasa dan kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Kami berdoa buat keluarga kami yang ada di Indonesia. Jagai mereka semua ya Tuhan. Kami tidak bisa melihat 24 jam. Kami berdoa biarlah Tuhan yang akan melindungi mereka, tutup bungkus mereka, supaya mereka tetap sehat, supaya mereka tetap kuat, supaya mereka dapat tetap beraktivitas dengan protokol kesehatan yang lebih ketat lagi, lebih disiplin lagi, supaya mereka tidak terjangkit Tuhan dengan virus ini. Hamba berdoa buat bangsa kami secara keseluruhan, biarlah Tuhan yang akan berkati bangsa ini, supaya semua kebutuhan, alat-alat medis, tenaga-tenaga medis Tuhan, atau apapun rumah sakit yang katanya penuh Tuhan, supaya Tuhan memberikan hikmat buat mereka mengatur supaya semua pasien dapat teratasi, dapat dilayani dengan baik. Tolong bangsa kami dalam nama Yesus. Biarlah semua Tuhan, pemerintahan hingga sampai seluruh rakyat Tuhan di daerah, kami semua disiplin, kami mengubahkan cara berpikir kami Tuhan, supaya kami dapat melindungi diri kami dan melindungi sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, dan seluruh masalah yang ada dalam kehidupan seluruh umat-Mu, tantangan yang mereka hadapi, Tuhan yang akan memampukan mereka. Tuhan yang akan bersama dengan mereka sampai mereka keluar sebagai seseorang yang lebih dari pemenang. Terima kasih ya Bapak, kami tutup ibadah kami pada siang hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Shalom semuanya, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati.